Pemirsa, seorang nenek babak belur akibat tertangkap tangan mencuri bawang di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara dari Pasuruan, seorang mak-mak nekat curi 1 karung bawang putih di Pasar Baru Pandaan. Dalam video viral, seorang nenek yang bersimbah darah berjalan tertatih menuruni tangga di Pasar Mangu, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Disebutkan bahwa nenek tersebut menjadi korban amukan massa setelah diduga mencuri bawang. Peristiwa ini terjadi pada 3 Mei lalu. Polisi pun membenarkan kejadian tersebut dan mengamankan petugas keamanan pasar berinisial ZA dan RA yang diduga menganiaya korban. Kejadian bermula saat wanita lansia terpergok mengambil bawang putih seberat 5 kg milik pedagang yang kemudian diserahkan ke petugas keamanan pasar. Saat diinterogasi, sang nenek hanya terdiam karena geram petugas keamanan pasar menganiaya sang nenek hingga terluka di bagian wajah. Memukuli si ibu, ya, karena menurut yang bersangkutan, pasar ini sudah beberapa kali pernah kehilangan barang dagangan. Sementara nenek yang dianiaya karena diduga mencuri bawang putih sudah mendapatkan pengobatan. Sang nenek pun tidak dilakukan penahanan karena pedagang pemilik bawang tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ayus melaporkan. Aksi seorang mak-mak mencuri bawang di Pasar Baru Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terekam CCTV. Dengan santai, mak-mak ini membuka pintu kios yang diduga menggunakan kunci ganda, lalu memeriksa bagian dalamnya. Tak lama ia keluar dan mengambil sepeda motornya. Mak-mak ini kembali masuk ke dalam kios dan mengambil sekarung bawang putih, lalu kabur. Menurut pemilik kios, aksi terjadi saat pasar sedang tutup, sementara kios hanya dikunci di bagian rolling door. Jam 2:30 kejadiannya. Oh, itu posisi toko memang lagi tutup apa gimana? Itu kunci gembok apa kunci rolling door? Nah, sementara itu belum ada gembok, cuma rolling door aja. Hingga kini pemilik kios hanya melapor ke petugas keamanan pasar dan belum membuat laporan ke polisi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra Anyus melaporkan. Bunuh ibu dan anak di Rejang Lebong, Bengkulu. Ternyata suami dan ayah tiri korban dan dibekuk di Karawang, Jawa Barat. Sementara di Jombang, Jawa Timur, seorang pria tewas di jalan menuju rumahnya. Kasus penemuan jasad ibu dan anak di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Kesambe Baru, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu akhirnya terungkap. Kedua korban ternyata dibunuh oleh suami sekaligus ayah tirinya. Pelaku berinisial GO, 44 tahun, dibekuk polisi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku membunuh istri dan anak tirinya karena kesal dengan ucapan kedua korban yang membuatnya gelap mata. Setelah menghabisi nyawa kedua korban, pelaku langsung membawa sepeda motor korban lalu dijual untuk modal pelariannya. Tersangka sudah kita amankan dan sudah kita di Polres Rejang Lebong. Sementara sudah ada pengakuan, nanti kita dalami lagi gimana teknisnya ya. Saat ini pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Rejang Lebong guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo Anyus melaporkan. Warga geger dengan ditemukannya jasad Dodi Darmawanto, 45 tahun, di Desa Rejo Agung Ploso, Jombang. Ditemukan sejumlah luka di tubuh korban, diantaranya di dagu dan pelipis, serta ada luka memar akibat hantaman benda tumpul. Menurut warga, sebelum ditemukan tewas, Dodik dijemput 4 temannya dan pergi ke warung kopi pada malam hari. Pelipis sebelah mana, kanan apa kiri? Sebelah kiri, sebelah kiri sama dagu. Itu luka apa? Mungkin benturan benda tumpul atau apa, kurang. Kalau di tubuh, Untuk bagian area dalam badan kita belum memastikan.
Untuk memastikan penyebab kematiannya, korban dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebuah SPBU tiba-tiba meledak di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung. Api pertama kali muncul dari penampungan bahan bakar minyak dan dengan cepat membesar hingga terjadi ledakan. Diduga api akibat korsleting listrik pada pompa BBM hingga menyambar tempat penampungan BBM. Menurut informasi Damkar Kota Bandar Lampung, saat kejadian, api dapat dengan cepat dipadamkan oleh petugas SPBU sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Tabrakan antara kereta api Kaligawe Semarang dengan truk bermuatan kedelai terekam CCTV di perlintasan kereta api di Semarang. Sebelumnya, truk sudah diperingati, namun tetap nekat melintas hingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Akibat kecelakaan, sopir truk tewas dan 1 luka parah, sementara 2 lainnya yang berada dalam kabin truk selamat. Sementara lokomotif kereta bagian depan rusak. Akibat kejadian tersebut, KA Harina mengalami gangguan lokomotif sehingga mengalami keterlambatan yang cukup banyak ya. Jadi alhamdulillah tadi pagi pukul 7.05 kereta sudah. Bangkai truk dievakuasi petugas setelah 5 jam dan kecelakaan ini membuat arus lalu lintas di Jalan Kaligawe Semarang macet parah. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi jasa antar makanan babak belur dikeroyok kawanan penagih utang di pintu masuk kampus UGM Yogyakarta. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 5 orang penagih utang yang meresahkan warga ditangkap polisi. Adu mulut pecah usai pengemudi jasa antar makanan nyaris bertabrakan dengan penagih utang di pintu masuk kampus UGM Yogyakarta. Akibatnya, pengemudi aplikasi Oren dikeroyok rekan penagih utang hingga terluka pada bagian hidung. Pengeroyokan baru bisa dilerai usai petugas keamanan datang. Tak berselang lama, 3 pelaku pengeroyokan ditangkap polisi setelah korban membuat laporan. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Trioko, iNews melaporkan. Anggota Polsek Gunung Putri menggerebek sebuah rumah sekaligus gudang penyimpanan sepeda motor yang diduga hasil rampasan oknum debt collector di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggerebekan ini dilakukan polisi atas laporan warga yang resah dengan maraknya aksi oknum debt collector. Mereka juga merampas kendaraan warga di jalan secara ilegal. Dari hasil penggerebekan itu, polisi menemukan 82 kendaraan sepeda motor. Polisi juga menangkap 5 orang terduga pelaku. Seluruh barang bukti, 82 kendaraan sepeda motor dan 5 orang terduga pelaku kini telah diamankan di Polsek Gunung Putri guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang pria tega menganiaya istrinya karena kesal tak menurut untuk berhenti bekerja hingga lupa merawat anaknya di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara dari Pangkep, anak TK berusia 6 tahun jadi korban perundungan 6 orang dewasa dan remaja. Pria berusia 30 tahun ditangkap tim Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diduga menganiaya istrinya di kediamannya di Kecamatan Rapocini. Aksi penganiayaan itu terjadi saat pelaku pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, mendapati istrinya juga baru pulang kerja. Keduanya pun terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Korban akhirnya melaporkan pelaku ke polisi. Pelaku dan sang istri beserta buah hati yang masih kecil diketahui hidup menumpang di rumah orang tuanya. Kepada polisi, pelaku yang bekerja serabutan mengaku kesal karena sang istri menolak saat diminta berhenti bekerja agar bisa merawat buah hati mereka.
Akibat perbuatannya pelaku kini ditahan di Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Gerbang sekolah yang digembok ahli waris akhirnya dibuka paksa petugas di SDN Utan Jaya Depok, Jawa Barat. Pemerintah berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari. Dua hari digembok pihak yang mengaku ahli waris lahan. Petugas akhirnya membongkar paksa rantai di gerbang SDN Utan Jaya Depok. Pembongkaran ini pun disambut gembira orang tua siswa yang ada di sekitar sekolah. Aksi penggembokan yang terus berulang ini pun ditanggapi serius pemerintah. Ditegaskan jangan ada lagi kasus penyegelan atau penggembokan terhadap fasilitas pendidikan. Apalagi dampaknya dengan menghentikan proses belajar mengajar siswa. Pokoknya tidak boleh lagi ada penyelegaan lahan di mana anak-anak sekolah ya, kalau keberatan ke pengadilan saja. Artinya harus dibuka ya? Harus dibuka. Sudah dibuka. Guna mencegah kejadian serupa terulang, petugas Satpol PP Kota Depok disiagakan di lokasi sekolah untuk beberapa hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Akibat korsleting listrik, rumah berlantai 2 hangus dilalap api di Jatinegara, Jakarta Timur. Belasan unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi. Kobaran api melahap habis sebuah bangunan rumah 2 lantai di Jalan Biru Laut 5, Kelurahan Cipinang Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api membesar dan cepat merembet ke ruangan lain. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sementara kasus kebakaran kini ditangani oleh petugas kepolisian sektor Jatinegara, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dari informasi haji, pemirsa, pasangan lansia berusia 95 tahun asal Bandung Barat mengaku bahagia setelah berkesempatan menunaikan ibadah haji bersama. Kedua lansia mengaku bisa berangkat haji setelah menabung bertahun-tahun. Rona bahagia terpancar dari wajah Olip, warga kampungnya Lindung, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat saat mempersiapkan keberangkatan menuju Tanah Suci. Pria berusia 95 tahun ini begitu semangat ketika mencoba memakai kain ihram. Betapa tidak, kakek Olip yang tergolong dalam jemaah calon haji tertua dari Kabupaten Bandung Barat ini akan berangkat ke Tanah Suci bersama istrinya Waria yang berusia 75 tahun. Tekad Olip untuk menunaikan ibadah haji ditunjukkan dengan kegigihannya menabung bertahun-tahun. Bila tak ada aral melintang, pasangan lansia ini akan berangkat ibadah haji pada 27 Mei mendatang, tergabung dalam kloter 2 Bandung Barat. Gurilam Jang Majid. Abah jualan gurilam sareng wajid. Jualan kemana bah itu teh bah? Jualan kemana? Keliling kota Bandung, pada arang. Mana beh bang? Bah, berapa lama udah berapa tahun bah? Jualannya udah berapa tahun bah? 15 tahunan. Ayah 10 tahun ya? 15. Lebih. 15. Ayah 15 aja. 15. Tahun ini terdapat 1.157 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Calon haji berusia lanjut atau di atas 65 tahun menjadi prioritas utama dari Kementerian Agama Bandung Barat untuk diberangkatkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.